Dalam dunia kerja, mengapa sebagian orang sukses dalam peran kepemimpinan, sementara yang lain bersinar dalam peran yang detail? Mengapa kita merasa cocok dengan satu perusahaan, tetapi tidak dengan yang lain? Nah, pertanyaan itu mari kita akan jawab pada sesi video kepribadian dan nilai. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Rinaldi dengan akronim 126. Di sini kita akan membahas tentang kepribadian dan nilai. Nah, itu juga adalah jawaban dari pertanyaan saya sebelumnya. Jawabannya itu terletak pada dua elemen fundamental dalam diri kita, kepribadian dan nilai. Kedua hal ini menjadi pondasi utama dalam memahami mengapa orang berbeda satu sama lain dalam hal sikap, gaya bekerja, dan cara mereka mengambil keputusan di dalam organisasi. Menurut Stephen Robbins dan Timothy Judge, memahami kepribadian dan nilai bukan hanya berguna bagi individu, tetapi juga sangat penting bagi organisasi dalam rekrutmen, kepemimpinan, motivasi, serta pembentukan budaya kerja yang sehat. Dalam video kali ini, kita akan mengulik itu semua. Nah, yaitu tentang pengertian dari kepribadian. Menurut Robin dan Judge, kepribadian adalah jumlah total dari cara-cara di mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah pola yang terukur dari sifat-sifat yang konsisten yang mempengaruhi bagaimana kita merespons berbagai situasi. Artinya bahwa kepribadian bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pengaruh genetis dan lingkungan. Robin juga menegaskan bahwa kepribadian seseorang itu terbentuk melalui dua faktor utama, yaitu keturunan dan lingkungan. Keturunan itu mencakup faktor biologis seperti gen, struktur otak, dan keseimbangan kimia pada tubuh. Yang kedua tadi lingkungan itu meliputi pengalaman masa kecil, pendidikan, budaya, dan nilai sosial yang dianut. Nah, kombinasi dari kedua faktor inilah yang membuat setiap orang itu unik dan berbeda satu sama lain dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dahulu, para peneliti mencoba menemukan satu sifat kepribadian yang universal yang meramalkan perilaku kerja. Namun, riset modern menyimpulkan bahwa kepribadian paling baik dipahami melalui kerangka kerja 5 dimensi besar, atau bisa kita sebut yang kita kenal sebagai Big Five model. Nah, Big Five model ini adalah alat yang sangat kuat dalam organizational behavior di bukunya Robbins dan Judge, atau bisa diingat itu sebagai OSEANS. Pertama O, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Seberapa kreatif, ingin tahu, dan artistik seseorang yang tinggi dalam dimensi ini umumnya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua adalah conscientiousness atau kesadaran ataupun ketelitian. Dimensi ini terpenting untuk memprediksi kinerja kerja. Ini mengukur seberapa bertanggung jawab, terorganisir, dapat diandalkan, dan berorientasi pada pencapaian seseorang. Yang ketiga adalah extraversion.
Tingkat kenyamanan seseorang dalam hubungan ekstrovert adalah orang yang ramah, suka bersosialisasi, dan tegas. Mereka sering berhasil di peran penjualan atau manajemen. Yang keempat adalah agreeableness atau kesetujuan. Kecenderungan seseorang untuk tunduk pada orang lain. Individu yang tinggi kesetujuannya adalah orang yang kooperatif, hangat, dan support. Yang terakhir adalah neuroticism ataupun kestabilan emosional, mengukur kemampuan seseorang untuk menahan stres. Seseorang yang rendah dalam neuroticism atau tinggi dalam kestabilan emosional itu cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Menurut Robbins, pemahaman terhadap 5 dimensi ini membantu organisasi menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai, sehingga potensi individu bisa dimaksimalkan. Selain itu, selain 5 besar dan Big Five model tadi, Robin Nanchas juga mengutip beberapa teori kepribadian lain yang sangat relevan dengan perilaku organisasi. Ada MBTI, yaitu alat ini mengelompokkan kepribadian ke dalam 16 tipe berdasarkan 4 dimensi. Misalnya extrovert versus introvert, sensing versus intuitive, thinking versus feeling, judge versus perceiving. Nah, meski populer, Robbins mengatakan bahwa MBTI lebih cocok untuk pengembangan diri, bukan sebagai seleksi kerja yang formal. Terus ada yang kedua adalah core self-evaluation atau evaluasi diri inti. Nah, ini adalah seberapa besar seseorang menyukai atau tidak menyukai dirinya sendiri. Individu dengan core self-evaluation yang tinggi melihat diri mereka itu efektif, kompeten, dan memiliki kontrol atas lingkungan mereka. Mereka cenderung lebih gigih dan berhasil. Nah, ada Machiavellianism. Itu maksudnya adalah tingkat di mana seseorang pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara individu. Machiavelli ini tinggi unggul dalam negosiasi yang melibatkan tawar-menawar atau ketika mereka bekerja dalam jarak pandang langsung. Terus ada narsisisme, kecenderungan untuk menjadi arogan, memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, membutuhkan kekaguman, dan memiliki rasa hak. Narsis mungkin terlihat karismatik di awal, tetapi cenderung menjadi pemimpin yang buruk dalam jangka panjang. Terus ada self-monitoring, kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Orang dengan pemantauan diri yang tinggi sangat baik dalam membaca isyarat sosial. Nah, setelah kepribadian, mari kita bahas tentang nilai. Jika kepribadian adalah cara kita bertindak, nilai itu adalah alasan kita bertindak. Nilai itu adalah keyakinan mendasar bahwa cara berperilaku atau keadaan akhir eksistensi tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada cara berperilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan. Nah, dalam nilai itu memiliki dua karakteristik yang penting. Yang pertama adalah nilai intrinsik, nilai terminal. Nilai terminal itu tujuan yang ingin dicapai seseorang seumur hidupnya, seperti kebebasan, kesuksesan, atau kedamaian. Terus yang kedua adalah nilai instrumental, cara-cara berperilaku yang disukai untuk mencapai nilai terminal tersebut, seperti kejujuran, ambisi, atau keberanian. Dengan kata lain, terminal value itu menjelaskan apa yang ingin dicapai, sementara instrument value itu menjelaskan bagaimana cara mencapainya.
Sistem nilai dan budaya organisasi. Dalam konteks organisasi, nilai tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga menjadi nilai bersama yang membentuk budaya organisasi. Robbins menyebut ini nih sebagai organizational value atau keyakinan bersama yang memandu perilaku seluruh anggota organisasi. Misalnya, perusahaan seperti Google menekankan nilai inovasi dan kebebasan berekspresi, sementara perusahaan seperti Toyota menekankan disiplin dan efisiensi proses. Nilai-nilai inilah yang membentuk identitas organisasi dan mempengaruhi gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga cara karyawan berinteraksi. Ketika nilai pribadi karyawan sesuai dengan nilai organisasi, maka terjadi apa yang disebut Robbins sebagai person-organization fit, kesesuaian individu antar organisasi. Kesesuaian ini menciptakan rasa memiliki, meningkatkan motivasi, dan menurunkan tingkat turnover. Sebaliknya, jika nilai seseorang bertentangan dengan nilai organisasi, ia akan merasa tidak nyaman dan cenderung tidak betah untuk bekerja. Selanjutnya adalah peran kepribadian dan nilai dalam dunia kerja. Robbins dan Judge juga menegaskan bahwa kepribadian dan nilai merupakan prediktor penting bagi perilaku kerja. Beberapa implikasinya antara lain: 1. Dalam rekrutmen dan penempatan, pemahaman terhadap kepribadian membantu organisasi menempatkan karyawan sesuai peran yang cocok. Misalnya, orang yang dengan extraversion tinggi lebih cocok menjadi tenaga penjual daripada analis data. Dalam kepemimpinan, yang kedua dalam kepemimpinan, pemimpin dengan kepribadian terbuka dan stabil secara emosional lebih membangun kepercayaan dan mengelola tim dengan efektif. Yang ketiga, dalam kinerja dan motivasi, karyawan dengan nilai kerja keras, integritas, dan tanggung jawab biasanya menunjukkan performa tinggi dan loyalitas yang kuat terhadap organisasi. Yang keempat, dalam konflik dan etika, perbedaan nilai bisa menjadi sumber konflik, namun jika dikelola dengan komunikasi yang baik, perbedaan itu dapat memperkaya perspektif tim. Selanjutnya adalah mengembangkan kepribadian dan nilai yang positif. Kepribadian memang relatif stabil, tetapi Robbins menjelaskan bahwa aspek perilaku dan nilai dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pelatihan. Beberapa cara untuk menumbuhkan kepribadian dan nilai positif antara lain refleksi diri, pelatihan soft skill, mentorship, budaya organisasi yang etis. Nah, refleksi diri ini adalah mengenali kekuatan dan kelemahan kita pribadi. Pelatihan soft skill itu seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen emosi. Yang ketiga tadi mentorship itu belajar dari figur panutan yang memiliki nilai positif. Yang keempat, budaya organisasi yang etis itu perusahaan harus menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan. Nah, pendekatan ini, organisasi tidak hanya membentuk pekerja yang kompeten, tetapi juga individu yang berkarakter. Kepribadian adalah siapa diri kita, sedangkan nilai adalah apa yang kita anggap penting. Nah, keduanya membentuk jati diri yang menentukan bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam dunia kerja yang dinamis, pemahaman terhadap kepribadian dan nilai bukan hanya membantu kita bekerja lebih baik, tetapi juga membuat kita lebih sadar akan arti menjadi manusia yang otentik, beretika, dan bernilai. Seperti yang ditegaskan Robin dan Judge, organizations are composed of individuals, and the better we understand individuals, the better we can understand organization. Artinya, semakin dalam kita memahami manusia dengan segala kepribadian dan nilainya, semakin efektif pula kita membangun organisasi yang kuat. Nah, mungkin itu dari penyampaian dari saya terhadap tema topik pada kali ini, pada video ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.